terang yang bersinar dalam kegelapan. Yesaya 9 ayat yang pertama. Yesaya 9 ayat yang pertama. Yesaya 9 ayat pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Ya, terima kasih. Saya bacakan ulang di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang yang besar. Terang itu akan bersinar ke atas semua orang yang tinggal di lembah maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara kegelapan, itu adalah kondisi yang sama sekali tidak mengenakan ya. Karena kalau lampunya mati, kalau ruangannya gelap, kita tidak bisa beraktivitas dengan maksimal. Nah, ada hal yang menarik di dalam kegelapan ini. Ada satu masa yang dikatakan sebagai masa kegelapan. Jadi kalau Bapak Ibu ketahui ya, jadi Romawi itu yang terakhir menjajah bangsa Israel. Kemudian tahun 70 mereka dibawa ke Roma. Dan sampai dengan kurang lebih sekitar abad yang ketiga, itu yang ketika Romawi dipimpin oleh Konstantin, itu ada sedikit kelegaan. Nah, mulai abad yang ketiga sampai dengan abad yang kelima, itu gereja betul-betul mengalami masa kejayaan. Tetapi sayang, di masa-masa kejayaan daripada gereja, jadi gereja tidak ada agama yang lain, tidak ada pemujaan yang lain selain daripada agama Kristen ya. Jadi tidak ada Kristen Katolik, tidak ada Kristen Protestan, tidak ada Kristen Pantekosta dan sebagainya. Kristen semuanya satu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi pada masa itu justru gereja mengalami masa kegelapan ya. Dalam sebuah buku yang pernah saya baca, itu betul-betul mengerikan. Karena pemimpin-pemimpin gereja seringkali tidak bertindak sebagai layaknya seorang pemimpin rohani. Jadi dia melakukan banyak hal yang kalau boleh saya katakan mempermalukan nama Tuhan. Nah, baru kemudian Islam muncul ya. Dan setelah Islam muncul, kemudian terjadi perang salib. Jadi tetap yang saya coba renungkan, jadi memang sejak masa yang lampau, masa yang lalu, keberadaan daripada Yerusalem dan bangsa Israel itu selalu menjadi tokoh, selalu menjadi sentral daripada perubahan-perubahan yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik pada masa kegelapan itu suatu saat untuk membangun gereja yang besar yang ada di Roma, Paus Leo itu ya, Paus Leo mengeluarkan sebuah aturan bahwa setiap jemaat mereka yang berbuat dosa, mereka bisa untuk mendapatkan pengampunan atau penebusan itu mereka bisa melakukannya cukup dengan membeli surat penghapus dosa ya. Jadi surat penghapus dosa itu diperjualbelikan. Setiap kali orang berbuat salah, dia beli surat penghapus dosa, dosanya hilang. Dan itu terus dilakukan. Dan itu menjadi satu hal yang sangat memalukan. Sampai kemudian seorang calon pastor ya yang bernama Martin Luther di Jerman, dia melihat ketidaksesuaian keberadaan daripada gereja, sehingga dia menulis ada 95 ya. Dia menegur keberadaan daripada gereja
sehingga lahirlah yang namanya gereja Protestan. Lahir dari protes Martin Luther terhadap gereja yang ada di Jerman pada masa itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kalau kita melihat yang namanya kegelapan itu tidak hanya berbicara mengenai tidak adanya lampu, tidak ada penerangan, tetapi yang lebih membahayakan, yang lebih menakutkan adalah situasi kondisi di mana tidak ada kebenaran. Itu menjadi satu kondisi, satu keadaan yang gelap. Dan itu sejarah mencatat gereja pernah mengalami masa kegelapan seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mundur sejenak, kita ingat masa antara Maleakhi sampai Matius ada 400 tahun Allah tidak berbicara, dan itu juga sebagai masa kegelapan. Jadi intinya masa kegelapan itu tidak adanya kebenaran sesuai dengan firman Allah, tidak ada pimpinan Allah, tidak ada pertolongan Allah di dalam kehidupan daripada umatnya, dan itu sesuatu hal yang menakutkan. Sampai-sampai ada tulisan daripada Martin Luther. Jadi Martin Luther ini adalah seorang pendeta kulit hitam yang ada di Amerika pada satu masa dengan John F. Kennedy, bagaimana dia memperjuangkan orang kulit hitam untuk bisa sama-sama dengan orang-orang kulit putih. Suatu saat dia juga pernah menulis, dia katakan suatu saat orang-orang kulit hitam akan duduk bersama-sama makan dengan orang-orang kulit putih. Itu adalah satu hal yang pernah dicetuskan oleh Martin Luther pada sekitar tahun 66 itu kalau tidak salah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kegelapan itu berbicara mengenai situasi dan kondisi yang menakutkan, ya. Apalagi ketika Yesus belum lahir, masa 400 tahun, dan Yesus ada di masa-masa terakhir daripada 400 tahun, itu adalah masa-masa yang luar biasa. Seperti yang pernah saya sampaikan, pada masa itu ketika yang pertama itu dari Persia itu Iran ya, kalau Babel itu Irak. Mulai dari Persia kemudian dikalahkan oleh Yunani di bawah Alexander Agung, kemudian Yunani dikalahkan oleh Romawi, dan Romawi yang berkuasa pada saat Yesus lahir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kelahiran daripada Yesus di dalam situasi kondisi yang gelap, ya, sehingga tadi firman Tuhan katakan kegelapan itu akan melihat terang yang besar, dan terang itu adalah Yesus, ya, sehingga kalau kita lihat setiap kali Natal ada bintang yang besar, ya, tapi ini bintang-bintangan, bukan bintang sungguhan. Nah, itu menunjukkan adanya sebuah perubahan yang terjadi melalui kelahiran daripada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau melihat sejenak, yang pertama-tama dikunjungi oleh malaikat Jibril sebagai utusan Tuhan yang memberitahukan tentang Yesus itu adalah Maria, ya. Dalam situasi 400 tahun lebih kurang Allah tidak pernah berbicara, firman tidak pernah didengar, suara kenabian tidak pernah diterima. Betul-betul kalau boleh saya katakan jemaat dalam kondisi takut. Dan pada suatu saat Maria yang telah dipilih oleh Tuhan didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat mengatakan Maria akan mengandung. Maria bingung, saudara. Dia katakan, aku belum bersuami, bagaimana mungkin aku bisa mengandung? Lalu kemudian malaikat bilang, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita tahu benih yang dikandung oleh Maria itu adalah benih dari Roh Kudus. Ya, kemudian Maria menerima, jadilah menurut kehendakmu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerelaan daripada Maria menemukan terang itu membuat di dalam kehidupan Maria menjadi orang yang, kalau boleh saya katakan, di dalam tulisan-tulisan Khalil Gibran dan di dalam tulisan-tulisan yang lain menyebut Maria ini adalah sebagai seorang yang paling beruntung. Karena di dalam rahimnya Allah menitipkan benih yang kudus, benih yang suci, benih yang akan menyelamatkan dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya Maria yang diberitahu, tetapi Yusuf sebagai tunangan Maria juga diberitahu bahwa benih yang dikandung oleh Maria itu bukan karena Maria serong atau Maria mengkhianati cintanya Yusuf, tetapi itu adalah benih dari Roh Kudus. Kemudian Yusuf menerima. Jadi Natal pertama-tama diterima terangnya itu oleh Yusuf dan Maria. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, ketika Yusuf belum memahami bayi yang dikandung oleh Maria, dia berpikirannya, kalau boleh saya katakan, betul-betul putus saja, kalau boleh saya katakan ya. Tetapi Yusuf tidak melakukannya, apalagi setelah diberitahu oleh malaikat bayi yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus. Yusuf menerima Maria, dan setelah pengorbanan yang diterima oleh Yusuf selama 1 tahun, Yusuf sama sekali tidak menyentuh Maria. Ini adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa. Sampai kemudian berikutnya, setelah melahirkan Yesus, Maria melahirkan juga Rasul Yakobus. Jadi Rasul Yakobus itu adalah adik daripada Tuhan Yesus secara lahir, ya. Dan kita tahu Yakobus ini adalah sebagai gembala sidang yang pertama di Yerusalem. Dan Yakobus ini kesaksiannya luar biasa. Dikatakan di dalam sejarah, ya, di dalam buku tentang para martir, lengan dan kaki daripada Rasul Yakobus ini kasar seperti unta, ya, seperti kulit unta. Mengapa demikian? Karena dia seringkali berdoa, dan ketika Rasul Yakobus hendak dibunuh, dia diangkat rame-rame. Oleh karena dalam posisi doa, dia diangkat, lalu kemudian dia dilempari batu sampai mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita melihat Yesus, Ibu Maria, Yakobus itu adalah orang-orang yang luar biasa, ya. Nah, selanjutnya kita mau melihat tidak hanya Maria dan Yusuf yang menerima terang itu, tetapi yang menarik adalah para gembala. Jadi setelah Yesus lahir, kemudian yang diberitahu oleh malaikat ini para gembala. Kalau kita ada di Bethlehem, itu jarak antara tempat gembala dan tempat kelahiran Tuhan Yesus itu, kalau menurut saya sangat-sangat dekat sekali, ya. Jadi jalan begitu berapa ratus meter gitu, jadi rasa-rasanya agak gak masuk akal begitu kalau padang Efata itu ada di sana, ya. Tetapi itu yang coba dari orang-orang yang ada di Bethlehem untuk boleh ini, ya, paling tidak ada sedikit kesamaan. Sepertinya kalau saudara lihat di Bethlehem sekarang ini, nyaris tidak ada padang rumput yang begitu luas kecuali di tempat yang saya katakan tadi, ya, tempat yang diyakini loh, ya, bukan dibuktikan, diyakini adalah sebagai tempat para gembala ketika malaikat mendatangi para gembala memberitahu tentang kelahiran Yesus. Kita tidak mempermasalahkan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik berita yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala adalah telah lahir juru selamat, telah lahir penebus, telah lahir penolong bagi kehidupan manusia, dan itu ada di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak disebutkan ketika para gembala menjumpai Yesus berapa orang, tidak disebutkan, ya. Kalau
tradisi yang ada pada saat itu, gembala dan kawanan yang dijaga, kawanan dombanya itu jumlahnya bandingnya sangat banyak ya, sangat jauh. Jadi kalau gembalanya satu mungkin dombanya bisa 50 lebih. Dan itu ada beberapa gembala yang datang kepada Yusuf dan berada di sana. Bapak Ibu Saudara, yang menarik ketika para gembala menjumpai Yesus, Yesus ditaruh di dalam palungan, ya, di dalam palungan. Dan palungan itu sebenarnya adalah tempat untuk domba yang baru dilahirkan. Jadi domba yang masih kecil itu tempatnya di palungan itu. Dan itu dipakai untuk Yesus. Dan kita boleh melihat di sini bagaimana gambaran Yesus sebagai anak domba Allah itu dari kelahirannya itu sudah ditunjukkan bahwa Yesus itu sebagai anak domba Allah. Dan itu berbicara mengenai dinubuatkan tentang masa yang akan datang, bagaimana Yesus nanti akan disalibkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan setelah para gembala menjumpai Yesus dan bersama-sama dengan Maria dan Yusuf, barulah orang-orang Majus dari Iran itu datang ke Betlehem. Dan lebih kurang, ini dari beberapa penafsir, kedatangan para orang Majus menemui Yesus itu lebih kurang 1 sampai 2 tahun. Jadi perjalanan yang cukup panjang. Kalau dulu saya pernah mendengar di TV rudal sekat yang pernah dimiliki oleh Irak itu kurang lebih bisa menempuh jarak 800 kilo. Dan kalau Iran itu masih ada di sebelahnya Irak, itu artinya jaraknya lebih jauh lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Majus ini yang menarik, dia juga dipimpin oleh bintang, ya, bintang yang besar. Bintang ini tidak pernah muncul, tidak pernah ada, tetapi saat itu tiba-tiba muncul sebagai seorang ahli astronomi, ahli perbintangan. Ketika ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang baru yang ada di antariksa, itu membuat orang-orang Majus ini penasaran. Lalu kemudian mereka melihat buku-buku yang mereka punya, bahwa ini menunjuk tentang adanya seorang tokoh yang akan datang. Dan akhirnya orang Majus itu, kalau yang kita tahu hanya 3 orang membawa emas, mur, dan kemenyan, tetapi dalam sejarahnya itu bisa lebih, karena jarak yang ditempuh itu sangat jauh dan melewati padang gurun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang hebat, ya. Mereka adalah orang-orang pintar, orang-orang top. Kalau boleh saya katakan, dia mewakili orang-orang bangsawan, ya. Kalau yang para gembala itu mewakili ya orang-orang yang biasa, sederhana, tetapi beda dengan orang Majus. Dan ini satu berita yang luar biasa. Natal yang ada di Bethlehem, beritanya disampaikan sampai ke Iran. Dan kita tahu pada masa itu keberadaan daripada orang Majus ini sangat-sangat berpengaruh, ya, karena dia menjadi tempat orang-orang yang ada di Iran untuk tanya segala sesuatu di dalam kehidupannya kepada orang-orang Majus ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang Majus ini berjalan mengikuti bintang. Jadi di mana bintang itu pergi, dia berjalan. Ketika bintang itu berhenti, dia juga berhenti. Seperti perjalanan Abraham pada masa yang lampau. Abraham tidak tahu yang namanya tanah perjanjian itu seperti apa, sehingga dia dituntun oleh Tuhan untuk boleh menjalani tanah perjanjian itu sampai kemudian dia mati di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat adanya iman di dalam kehidupan orang Majus seperti Abraham, karena dia percaya bintang itu akan membawa mereka kepada sesuatu hal yang luar biasa.
dan itu ternyata menuntun mereka kepada Tuhan Yesus. Ketika orang Majus datang, Yesus sudah besar. Mungkin juga Yesus sudah tidak lagi, kalau di gambaran itu Yesus di palungan. Mungkin Yesus sudah jalan-jalan seperti itu ya, karena usianya sudah 1 tahun lebih ya kira-kira. Nah, kita melihat di sana orang Majus berjumpa dengan Yusuf dan Maria, berjumpa dengan Yesus. Yang menarik, mereka membawa emas, kemenyan dan mur. Ada banyak penafsir mengatakan bahwa emas itu jumlah kita tidak tahu jumlahnya berapa, tetapi saya yakin jumlahnya sangat besar. Jadi di sana kalau boleh saya katakan, sepanjang kehidupan daripada Tuhan Yesus ketika bersama Yusuf dan Maria, emas itu dipakai untuk kebutuhannya Tuhan Yesus. Dan kita tahu Yusuf dan Maria ketika peristiwa orang Majus itu sudah balik lagi ke Persia atau ke Iran, mereka ingat, mereka diberitahu oleh malaikat bahwa Herodes sedang mengadakan pembunuhan bayi-bayi umur 1 sampai 2 tahun. Sehingga malaikat Tuhan perintahkan Yusuf dan Maria untuk pergi ke Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang sudah kita lihat mengenai kelahiran daripada Tuhan Yesus, membawa terang yang luar biasa. Terang yang memimpin orang-orang Majus sampai kepada Tuhan, terang yang memimpin para gembala sampai kepada Tuhan, terang yang membawa bangsa-bangsa untuk melihat kasih dan kemurahannya Tuhan. Dan terangnya Tuhan itu hari ini ada di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia. Dan Tuhan mau terang yang ada di dalam kehidupan kita menyinari keluarga kita, menyinari sekitar kita, sehingga terang itu membawa damai sejahtera bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi segala sesuatu yang kita kerjakan, dan semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan.